Selamat pagi jemaat. Kami mintakan perhatian jemaat atas penyampaian warta jemaat. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Kota Ambon Jemaat Ebenezer. Warta Majelis Jemaat nomor 4 tahun 2023. Salam kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat dan pelayan firman menyampaikan selamat datang dalam kebaktian di saat ini. Khusus bagi jemaat yang baru pertama kali berbakti bersama kami menyambut kehadiran saudara-saudara dengan penuh sukacita. Kami mohon perhatian jemaat untuk mengikuti penyampaian warta majelis jemaat di saat ini. Majelis jemaat turut berbahagia dengan warga jemaat yang mengalami pertambahan usia kelahiran, pernikahan, dan peristiwa syukur lainnya. Kiranya saudara-saudara semakin bertambah dalam pengharapan dan sukacita oleh karena Tuhan Yesus yang mengaruniakannya. Bagi jemaat baik pribadi maupun keluarga yang sementara menggumuli persoalan hidup yang berat dan sulit, termasuk menderita sakit baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, kami doakan kiranya Tuhan Yesus memberikan pertolongan dan menguatkan saudara-saudara senantiasa serta memperoleh kesembuhan dalam pemulihan untuk melanjutkan kehidupan di hari-hari yang akan datang. Para pelayanan warga jemaat menyampaikan rasa duka cita yang mendalam bersama 1. Keluarga Lelulia Nibaele di sektor 6 unit 1 atas meninggalnya Ibu Yoslina Lelulia Nibaele dalam usia 67 tahun 6 bulan 12 hari. Almarhumah meninggal dunia pada hari Rabu 18 Januari 2023 dan telah dimakamkan pada hari Kamis 19 Januari 2023. 2. Keluarga Marwanaya Manusama di sektor 6 unit 1 atas meninggalnya Bapak Victor Nikopit Marwanaya dalam usia 83 tahun 10 bulan 24 hari. Almarhum meninggal dunia pada hari Rabu 18 Januari 2023 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 20 Januari 2023. 3. Keluarga Matulesi Tahapari di sektor 4 unit 1 atas meninggalnya Ibu Yakominci Agustina Matulesi dalam usia 74 tahun 7 bulan 2 hari. Almarhumah meninggal dunia pada hari Kamis 19 Januari 2023 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 21 Januari 2023. Doa kami kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya kami akan menyampaikan informasi kegiatan pelayanan yang akan berlangsung dalam minggu ini. 1. Pendeta penanggung jawab pelayanan untuk minggu ini adalah Pendeta Sami RM Hatu. 2. Majelis tugas mingguan. 1. Penatua SCH Talakua dan Diaken S. Mayaut Yohanes. 2. Penatua M. Tupamahu Teteleta dan Diaken J. Sahetapi. 3. Penatua J. Raitelu Hehanusa dan Diaken R. Solisa Lesnusa. Jadwal pelayanan Minggu 29 Januari 2023 akan disampaikan kemudian jemaat. Pelayanan kebaktian Minggu di saat ini diatur sebagai berikut. Di gedung Gereja Ebenezer dilayani oleh Pendeta William J. Kaya, didasari pembacaan Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34 dengan mempedomani tata kebaktian minggu keempat. Berikut akan disampaikan beberapa pemberitahuan untuk diketahui oleh jemaat masing-masing. 1. Kebaktian di saat ini sekaligus pembukaan konferensi cabang ke-9 AMGPM Dakota Cabang Ebenezer. 2. Pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah kudus
akan dilayankan kepada satu pasang calon mempelai atas nama Johannes Latu Putih dari Jemaat GPM Latu Halat dan Selvian Lopulalan dari Jemaat GPM Nusa Niwe Airlo pada hari Kamis 2 Februari 2023 di Gedung Gereja Gloria. 3. Pelayanan kebaktian rutin telah dimulai setelah pembukaan tahun pelayanan 2023 oleh Majelis Jemaat pada hari Jumat 13 Januari 2023 yang lalu. Maka kegiatan rutin untuk kelompok sasaran pembinaan warga gereja di tingkat sektor akan dimulai sejak hari ini di sektor masing-masing. 4. Kelas katekisasi telah dibuka untuk tahun 2023. Kami mohon orang tua wali anak menghimbau para katekisan untuk kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar yang akan berlangsung pada hari Senin 23 Februari 2023 pukul 19.30 di Gedung Gereja Ebenezer. 5. Persidangan ke-37 Jemaat GPM Ebenezer akan digelar pada hari Minggu 12 Februari 2023 dan mendahuluinya akan dilaksanakan kegiatan prasidang yang akan berlangsung pada hari Minggu 29 Januari 2023 bertempat di Gedung Gereja Gloria. Kami mohon dukungan doa dan partisipasi warga jemaat untuk mensukseskan momen gerejawi dimaksud. 6. Bagi jemaat, baik pribadi, keluarga, maupun kelompok tertentu di luar paduan suara jemaat terjadwal yang rindu memuliakan Tuhan lewat persembahan pujian dalam kebaktian Minggu di Gedung Gereja Ebenezer maupun Gedung Gereja Gloria, harap melaporkan diri melalui majelis jemaat di sektor atau unit masing-masing untuk dilanjutkan ke kantor jemaat guna mengatur proses pelayanan yang akan berlangsung agar tidak terjadi kelebihan persembahan pujian dalam kebaktian jemaat. Bagi yang hendak bernyanyi dengan iringan musik oleh pemain musik jemaat, mohon melaporkan diri melalui majelis jemaat di sektor atau unit masing-masing untuk menjembatani komunikasi saudara-saudara dengan pengurus tim Pelda agar dapat mengatur waktu latihan bersama-sama. 7. Kami mohon kesediaan jemaat dan para pelayan yang hadir dalam kebaktian di saat ini untuk tetap taat mengikuti kebaktian dengan tidak membuat keresahan bagi sesama, serta mengatur volume telepon genggam pada mode getar atau mode diam. 8. Bagi para pelayan dan jemaat yang keseringan merokok di saat kebaktian berlangsung dan sering keluar masuk ruang ibadah, mohon untuk menghargai kebaktian yang kita aktakan di saat ini. 9. Bagi jemaat dan pelayan yang membawa serta jajan atau makanan ringan, permen, air mineral, dan tisu untuk tidak meninggalkan bekas sampah di lantai maupun di celah kursi. Mohon kesadaran untuk menjaga kebersihan ruangan ibadah ini dan rasa menghargai para tuagama yang menyiapkannya untuk kita menggunakan. 10. Setelah kebaktian ini usai, mohon kesediaan jemaat yang hadir untuk tidak langsung keluar meninggalkan gedung gereja sebelum para pelayan yang bertugas tiba di depan pintu untuk berjabat tangan. Ketertiban kebaktian sejak awal haruslah juga dijaga hingga akhir. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat dimohon berdiri dan menyanyikan nyanyian rohani nomor 3 bait 1 dan 2. Demikian warta majelis jemaat ini disampaikan untuk diketahui dan dipahami. Atas perhatian jemaat sekalian, majelis bertugas dan pelayan firman mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kebaktian ini. Kiranya kebaktian ini menghadirkan damai, sejahtera, dan sukacita untuk kita melangkah di usbu yang baru dengan penuh iman, kasih, dan pengharapan pada Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 22 Januari 2023, Majelis Jemaat Ketua
Pendeta Hotliff J.A. Koritelu, Sekretaris Penatua Benedictus Makassale. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Kita akan melanjutkan kebaktian kita di pagi ini. Kebaktian minggu keempat saat ini, sekaligus pembukaan konferensi cabang ke-9 AMGPM Dakota cabang Ebenezer, berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan, damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan menyertai kamu, amin. Dengarlah nats pembimbing kita yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai 34 yang berbunyi, Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Demikianlah nats pembimbing kita. Ku
Jemaat kekasih Tuhan, kita ada pada umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan, Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Jahat daripada yang baik. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku berjalan Perbuatan kami sering mencelakai daripada menyelamatkan. Kami sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Demi namamu ya Yesus, Tuhan kami. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu
Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesus menyucikan hingga kau jadi putih bersih, yang kita engkau pada anugerahnya, sudahkah kau dibasuh bersih, sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus, sudahkah kau dihapus bersih. Hai tanggapan juga dosa terjama, hingga kau jadi putih bersih, tersedia sumber air yang jernih, jiwa kotor menjadi bersih, sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus, sudahkah kau dihapus bersih. Jemaat yang diberkati Tuhan, karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Pasti burung bersengaja, tak kudapatkan air yang segar, tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku, minum pada sumber air hidup, oh ajaran berlimpah bagiku. Segala air hidup dari Allahku, membuat hatiku terus berdebar. Anugerah dan kemuliaan pun milikku, tetap memuji Allah yang besar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku, minum pada sumber air hidup, oh ajaib yang berlimpah bagiku. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran berita firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-34. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-34.
Sebelum kita membaca secara berbalas-balasan, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan, penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus untuk membaca Alkitab dan menerima pemberitaan firman-Mu. Amin. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, "Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Ada sukacita di hati kita semua? Amin. Di pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Bacaan kita tadi dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Bagaimana tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen. Tanggung jawab kita untuk bersaksi dan melayani pekerjaan pelayanan Tuhan. Siapa yang diutus oleh Tuhan untuk bersaksi dan melayani? Semua kita yang punya tugas demikian untuk bersaksi dan melayani. Namun terkadang tugas bersaksi dan melayani ini dikatakan kepada para pendeta atau para penatua dan diaken, bahkan juga badan-badan pembantu pelayanan dan juga organisasi angkatan muda. Tapi kita tidak tahu bahwa tugas kita adalah semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang memberi diri untuk bersaksi dan melayani. Panggilan pelayanan ini juga memilih orang. Banyak terpanggil, tapi sedikit yang terpilih untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan ini. Bagaimana kita mau memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita kalau kita malas untuk bersaksi, malas untuk melayani? Kadang-kadang dalam tugas pelayanan juga ketong baku over tanggung jawab melayani. Disinilah bagaimana kita mau bersaksi, mau memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita kepada semua orang. Padahal diri kita dipanggil untuk melayani tapi malas, acuh, masa bodoh, atau pura-pura saya mau melayani, atau pura-pura saya tahu melayani. Padahal itu adalah tugas kita untuk memperkenalkan jati diri kita, untuk memberitakan Kristus yang tersalib
Kalau bukan saya dan Bapak Ibu, siapa lagi yang memberitakan dan memperkenalkan Yesus kepada dunia ini dan juga kepada semua orang yang belum percaya kepada Yesus. Bacaan kita Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayat 30. Dia adalah penjelma firman Allah. Dia sudah ada sejak semulanya, sebelum segala sesuatu dijadikan. Bahkan segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes mendudukan Yesus sebagai sosok inkarnasi firman Allah pada masa lampau, pada masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian di dalam prolog Injil Yohanes, Allah mempergunakan Yohanes memperkenalkan Yesus sang firman menjadi manusia kepada Israel sebelum kedatangannya. Yang menjadi manusia kepada Israel sebelum kedatangannya untuk memulai pekerjaannya. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yohanes diutus sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus sang firman hidup. Dengan demikian jemaat yang diberkati Tuhan, kedudukan Yesus seperti itulah. Maka Yohanes hendak menonjolkan Yesus di atas dirinya. Yohanes memang memiliki para pengikut yang cukup banyak, mendapatkan simpati luas di masyarakat, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk menonjolkan atau mengutamakan dirinya sebagai tokoh sentral, melainkan Yesuslah. Karena itu ketika banyak orang mencoba menggali identitas Yohanes, dia jujur mengatakan bahwa dia hanyalah utusan Tuhan yang mempercayakan perkenalkan Yesus Kristus sang anak domba Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus di hadapan orang banyak, dan hal itu melemehkan Yohanes. Karena waktu itu orang Yahudi menganggap Yohanes sebagai seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa. Namun Yohanes menegaskan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah bintang utama dari karya keselamatan Allah, bukan dirinya. Di sini penegasan itu makin ditonjolkan oleh pernyataan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus segala dosa dunia. Yohanes mengakui bahwa pengetahuan tentang diri Yesus tidak terlalu banyak, tetapi ada hal-hal yang penting dari apa yang disampaikan tentang Yesus yang perlu diperhatikan, bahwa Sang Bapa telah mengutus Yohanes untuk membaptis dengan air. Sang Bapa juga telah berfirman kepadanya tentang Yesus. Yohanes telah melihat langsung bagaimana firman Allah kepadanya tentang Yesus itu telah digenapi. Secara khusus tentang bagaimana Roh Kudus turun dan tinggal di atas Yesus. Peristiwa yang telah terlihat secara langsung itulah yang mendasari kesaksian Yohanes bahwa Yesus adalah anak Allah. Dengan demikian, kesaksian ini tidak hanya didasari dari apa yang didengar atau dibaca secara tidak langsung, tetapi apa yang ia alami dari terlaksananya rencana keselamatan Allah itu. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku cabang Ebenezer yang diberkati Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita diciptakan dan kita dibentuk untuk melayani pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia. Segala pekerjaan yang telah disiapkan Allah bagi kita, itulah pelayanan kita. Kapan, di mana, dan situasi apapun, kita sesungguhnya sedang melayani Allah. Gereja Tuhan terpanggil untuk menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Dan di minggu keempat ini, Gereja Protestan Maluku membina umatnya dengan memberikan tema mingguan, Gereja yang Bersaksi Menjadi Kuat. Beta ulang sekali lagi, tema minggu kita, Gereja yang Bersaksi Menjadi Kuat. Artinya gereja dan bersaksi adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Karena itu gereja tanpa bersaksi bukanlah gereja. Gereja bersaksi agar pribadi atau individu, ataupun kelompok ataupun persekutuan menjadi kuat dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita puji, yang kita muliakan di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan menyapa dan mengajak kita semua untuk menyadari akan panggilan sebagai seorang saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Baik di dalam keluarga, baik di dalam jemaat, dan di lingkungan di mana kita ada, seturut pilihan dan panggilan kita masing-masing, terutama bagi kita semua, dan lebih khusus di hari ini, bagi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, cabang Ebenezer yang melaksanakan Kompercap ke-9, sebagai murid-murid Kristus, kita terpanggil untuk bersaksi. Bersaksi tentang bagaimana karya keselamatan Allah itu terlaksana di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana dengan angkatan muda? Apakah angkatan muda sudah bersaksi lewat kata dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas amanat sebagai moto kita, kamu adalah garam dan terang dunia? Terkadang atau menyandangnya demikian sebagai generasi muda gereja. Terkadang juga angkatan muda ini juga adalah tulang punggung gereja, tapi mereka tidak memahami diri mereka sebagai tulang punggung gereja yang baik. Ada banyak pemuda yang belum tergabung di dalam angkatan muda. Bagaimana sikap dan tingkah laku kita sebagai pengurus cabang, pengurus ranting yang melihat seputar lingkungan kita untuk bersaksi dan melayani mereka yang belum tergabung di dalam angkatan muda ini? Kata menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Mau melayani pekerjaan pelayanan Tuhan, bagaimana orang lain di seputar kita, kita tutup mata sabalah saja. Ada para pemuda yang belum menggabungkan diri dalam angkatan muda. Tapi kadang-kadang kata sebagai pengurus cabang, pengurus daerah, pengurus ranting, kata mengabaikan tanggung jawab kita untuk bagaimana kita melihat mereka di seputar lingkungan kita. Kadang-kadang kata bilang itu tugas majelis jemaat, itu tugas pendeta, itu tugas pengurus unit sektor. Nah, bagaimana tugas kita sebagai generasi muda gereja yang membawa terang kasih Allah bagi mereka di tengah-tengah hidup ini? Kita bersaksi dan melayani. Tadi beta bilang banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Pengurus cabang kemarin juga saya pergumulan dengan mereka cuma hanya 10 orang. Itu panggilan pelayanan. Siapa yang terpanggil? Katong semua yang terpanggil untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan. Dan di hari ini mereka akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka selama 3 tahun dalam proses berkarya bersaksi di angkatan muda
cabang Ebenezer. Dan sebentar juga mereka akan memilih figur-figur mereka sebagai pengurus cabang periode 2023-2026. Namun terkadang panggilan kita pilih-pilih orang juga. Mau bersaksi tidak, mau melayani tidak. Tapi belajar dari Yeremia, ditolak, tapi Tuhan katakan kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Tapi kata seperti Musa, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi sebentar kita akan berkarya bersama dengan angkatan muda cabang Ebenezer untuk bagaimana melihat tanggung jawab ini ke depan, supaya angkatan muda atau anak-anak muda yang belum tergabung di dalam angkatan muda cabang maupun ranting yang ada di Ebenezer ini, dengan figur-figur yang baru ini bisa mengumpul mereka untuk ada dalam proses pembinaan spiritualitas dan mental kehidupan mereka. Kepada kita sebagai orang percaya, tugas kita juga orang tua untuk melihat anak-anak dalam proses pembinaan mental dan spiritualitas mereka. Kenapa pemuda banyak di luar belum tergabung di dalam angkatan muda? Karena tugas pembinaan pendidikan dari orang tua juga kadang-kadang orang tua mengabaikan tanggung jawab untuk melihat generasi muda gereja sekarang ini. Bukan mereka lari kepada alkohol, mereka lari di dalam perjudian, mereka lari di tempat-tempat yang mereka senang. Kenapa? Karena mereka nyaman dalam rumah tangga. Mereka senyaman dengan orang tua mereka. Nah, oleh dan sebab itu tugas kita sebagai orang tua harus membina generasi muda gereja untuk bagaimana mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka. Kadang-kadang katong mempersalahkan angkatan muda, tapi katong saya mempersalahkan katong sebagai orang tua untuk membina, mendidik, mendewasakan anak untuk pengenalan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalaupun Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada semua orang, maka sebagai orang percaya juga kita harus memperkenalkannya untuk semua orang, supaya mereka bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Lewat apa? Lewat tutur kata kita, lewat sikap dan tingkah laku kita, yang harus kita cerminkan di dalam proses hidup yang kita jalani. Terkadang katong bilang memberitakan firman ini hanya melalui mulut, tapi katong tidak tahu juga melalui kata dan perbuatan-perbuatan kita. Sikap dan tingkah laku kita juga memberitakan Injil, yaitu berbuat baik kepada semua orang, agar kita menjadi saksi Kristus yang terbuka, surat-surat yang terbuka bagi semua orang. Maka kita harus mendengarkan suaranya dan mengalami secara pribadi kehadirannya di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jemaat yang diberkati Tuhan, tanpa pengalaman-pengalaman hidup katong berkarya dan bersaksi, maka mubasir adanya. Bagaimana katong menarik orang di dalam katong punya gereja Protestan Maluku dari kita sendiri yang mau melayani, seng melayani. Melayani juga lihat-lihat muka, melayani juga pilih-pilih, melayani juga nanti dulu tunggu dulu, over tanggung jawab sana, pekerjaan-pekerjaan banyak. Akhirnya tugas melayani, sing dapat melayani dengan baik. Bagaimana katong memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan? Tugas tanggung jawab kita saja di over kiri kanan, lempar kiri kanan. Padahal itu tanggung jawab kita yang harus kita laksanakan dengan baik. Seperti Yohanes, dia bersaksi untuk semua orang. Bagaimana kita mau bersaksi tetapi diri kita sendiri semua bersaksi kepada semua orang. Yohanes yang telah memperkenalkan Yesus di Sungai Yordan, menarik kita juga untuk memperkenalkan Yesus di dalam hidup kita. Dan hal itu dapat kita lakukan melalui kata dan perbuatan kita. Setidaknya melalui cara hidup kita, orang lain dapat mengenal Yesus. Yang kita sembah, yang kita puji, yang kita muliakan di tengah-tengah dunia ini.
Kita harus membawa semakin banyak orang untuk melihat dan merasakan bahwa kehadiran Yesus adalah kehadiran yang membawa damai sejahtera, membawa keselamatan bagi semua orang. Selamat hari Minggu, selamat berkompercap. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hai berdiri dan mengatakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kasih-Mu. Baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai berdiri dan mengatakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindak laku. Jadikanlah firman Tuhan bagimu. Jangan takut katakan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kaku hati, Roh Kudus memimpin dan menolongmu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus yang am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Diberikan kesempatan kepada paduan suara Maranatha untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
Terima kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sudah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, bersambung dengan nyanyi
kita berdoa. Semua yang kami terima asal daripada-Mu, ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu, ya Kristus. Semua yang kami nikmati terjadi menurut tuntunan-Mu, ya Roh Kudus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Persembahan pujian sekali lagi dari Paduan Suara Maranatha, dipersilahkan.
Terima kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Kini kita tiba pada akta pembukaan Kompercap ke-9, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, daerah Kota Ambon, cabang Ebenezer. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, selamat pagi, Shalom. Di atas dasar pengakuan iman percaya, saya menyatakan bahwa di dalam nama Bapa, Kristus Tuhan dan Roh Kudus, Konferensi Cabang ke-9 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku daerah Kota Ambon cabang Ebenezer diaktakan pembukaannya melalui penyalaan lilin ini dan penegaran garam sebagai tanda dan komitmen bahwa biarlah cahaya kemuliaan Allah menyinari pergumulan kita ini. Ingatlah selalu moto kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Demikianlah akta pembukaan Kompercap oleh Ketua Cabang, dan kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang memanggil kami, Allah yang mengutus kami untuk bekerja di bendang Tuhan di dalam Gereja Protestan Maluku, khususnya di Jemaat GPM Ebenezer ini. Tugas pelayanan kesaksian Engkau embankan di atas pundak kami sebagai para pelayan, baik pendeta, penatua, diaken, bahkan kami sebagai badan-badan pembantu pelayanan, tim-tim, panitia-panitia, semua kami yang terpanggil untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan-Mu, Tuhan jangan tinggalkan kami. Tuhan ada bersama dengan kami dalam tugas berkarya dan bersaksi. Kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Allah, karena di hari ini Engkau berkenan memberkati kami yang datang berkebaktian di saat ini. Sebagai pribadi, keluarga, rumah tangga kami, bahkan persekutuan kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian hari Domingo, hari Tuhan di minggu keempat dalam kebaktian Kompercap ke-9 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku cabang Ebenezer ini. Tuhan Allah, kami membawa seluruh pergumulan kami hanya kepada Tuhan untuk menjawab seluruh pergumulan kami, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan jemaat dan masyarakat ini. Tuhan Allah, terima kasih karena waktu Tuhan berikan untuk kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kebaktian ini. Yang berperan sebagai pendeta, penatua, diaken, tua agama, yang berperan sebagai tim pelayanan, bahkan kolektan dan juga paduan suara. Semua kami terlibat di dalam tanggung jawab melayani pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan. Diberkatilah kami Tuhan, supaya kami tetap mengabdikan diri kami untuk Tuhan pakai demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam tugas melayani pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan.
Siapakah kami ini Tuhan? Kami tak layak untuk melakukannya. Tapi kelayakan itu Tuhan berikan bagi kami lewat pengampunan atas semua kesalahan dan dosa kami. Sehingga kami layak untuk melakukan tugas dan tanggung jawab melayani pekerjaan-Mu di hari Dominggu, hari Tuhan, bersama dengan pengurus cabang Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku daerah Kota Ambon, cabang Ebenezer ini dalam pelaksanaan Konfercap ke-9 ini Tuhan Allah. Mampukan kami, layakan kami Tuhan untuk berkarya dan bersaksi di tengah-tengah tugas melayani pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi semua kami yang hadir pada saat ini, anak dalam kandungan ibu sampai orang tua yang sudah beruban putih, ibu janda, bapak duda, anak yatim dan yatim piatu. Semua kami Tuhan Allah, Engkau jaga, Engkau pelihara kami. Jauhkanlah berbagai tantangan, cobaan, penderitaan, sakit sampai mati sekalipun yang mengancam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami tetap dipelihara, dijaga oleh Tuhan Allah. Kami hidup di hari kemarin Tuhan, ada duka cita yang melanda seluruh kehidupan jemaat, bahkan keluarga ini Tuhan Allah. 3 jiwa dalam 1 minggu ini Engkau mengambil daripada kami Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga yang ditinggalkan ini Tuhan Allah, Engkau menghibur dan Engkau menguatkan iman dan percaya mereka sungguh kepadamu Tuhan Allah. Biarlah kasih dan pemeliharaan-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kami semua Tuhan Allah. Berdoalah kami bagi anak-anak kami dalam masa depan mereka. Dalam pendidikan mereka mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan tetap ada dan menyertai mereka. Cita-cita dan masa depan mereka kami taruh hanya di dalam tangan kasih Tuhan yang menuntun, menyertai dan memberkati anak-anak kami. Yang ada bersama dengan kami maupun yang jauh di rantau orang karena pendidikan, karena pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Supaya apa yang mereka cita-citakan dapat berhasil karena Tuhan yang memberkati kehidupan daripada masa depan anak-anak kami ini. Yang sementara mencari lapangan pekerjaan, Tuhan tetap memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Supaya mereka tidak putus asa, bimbang, ragu, kecewa dalam hidup ini. Tapi mereka mempunyai pengharapan yang sungguh kepada Allah yang selalu siap memberikan pekerjaan bagi anak-anak kami yang sementara mencari lapangan pekerjaan ini. Berdoalah kami bagi semua yang punya kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami yang jauh terpisah dari sisi kami. Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa bagi pelayanan kami di gedung gereja, pelayanan kami di rumah-rumah. Tuhan memberkati semua pelayanan yang kami laksanakan di hari ini. Biarlah semua orang yang kami layani dapat dihibur, dapat dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus yang memberkati kehidupan mereka semua. Baik dalam tugas di gedung gereja ini maupun tugas pelayanan di rumah-rumah. Tuhan tetap ada dan menyertai kami semua. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami di setiap derap langkah hidup ini. Dan ketika kami bekerja membantu Tuhan mencari nafkah bagi hidup rumah tangga kami, bagi masa depan anak-anak kami Tuhan Allah, Engkau memberkati pekerjaan-pekerjaan kami. Apapun profesi kami Tuhan, Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat kehidupan-Mu, supaya kami tidak berkekurangan. Tapi kami berkelebihan karena Tuhan yang memberkati hidup dan kerja kami Tuhan. Semua kami Tuhan berkati. Supaya lewat pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi kegiatan Konfercap ke-9 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, daerah Kota Ambon, cabang Ebenezer. Dalam tanggung jawab untuk mengevaluasi seluruh kinerja daripada badan pengurus cabang ini Tuhan. Biarlah kesiapan pengurus cabang untuk melaksanakan Konfercap ini diberkati selama kurang lebih 3 tahun yang mereka kerjakan bagi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, cabang Ebenezer ini Tuhan Allah. Bersama dengan pengurus-pengurus ranting dan juga utusan ranting akan berkarya bersama di Konfercap ke-9 ini Tuhan Allah. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat bagi mereka untuk berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan sebagai generasi muda gereja di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah jemaat bahkan cabang ini Tuhan Allah. Biarlah sebentar nanti ada di dalam proses pemilihan
pengurus cabang yang baru periode 2023-2026 ini. Biarlah Tuhan berkenan memakai siapa saja yang berkenan Tuhan pakai untuk melayani pekerjaan pelayanan-Mu pada pengurus cabang Ebenezer ini. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku ini Tuhan Allah. Biarlah figur-figur ini Tuhan pakai demi dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Supaya jangan menolak ketika mereka diutus untuk menjadi ketua, sekretaris, bendahara, ataupun menjadi semua pengurus cabang ini, mereka bisa menerima apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai pengurus cabang. Kami serahkan proses ini hanya kepada Tuhan yang berkarya bersama dengan pengurus daerah, pengurus cabang, pengurus ranting dan juga anggota ranting sebagai peserta Konfercap ke-9 ini Tuhan Allah. Bantulah mereka dalam kekurangan Tuhan, berikan yang terbaik bagi mereka di dalam melaksanakan tugas Konfercap ini Tuhan Allah. Supaya pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik atas pertolongan dan tuntunan dan kasih sayang Tuhan di dalam pelaksanaan ini. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu. Tuhan tetap memberkati kami semua, para pelayan yang ada di tingkat majelis jemaat, para pendeta, penatua, diaken, bahkan kami sebagai badan-badan pembantu pelayanan yang ada di jemaat-jemaat ini Tuhan Allah. Biarlah Tuhan tetap memakai kami sebagai alat kesaksian-Mu dalam tugas melayani pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan. Kami telah memilih pengurus sektor yang baru. Biarlah Tuhan Allah memakai kami sebagai alat kesaksian-Mu, terutama ketua-ketua sektor di dalam sektor pelayanan 1 sampai kepada sektor 13 ini Tuhan Allah. Biarlah dalam tugas pelayanan yang baru ini, mereka akan melaksanakannya sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakannya dengan takut Tuhan, dengan setia, dengan bertanggung jawab terhadap tugas pelayanan yang Tuhan embankan di atas pundak mereka sebagai ketua sektor yang baru Tuhan Allah. Bapa, tuntun dan sertai kami untuk memasuki hari-hari hidup kami ke depan. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami, terutama pelayanan-pelayanan kami yang sudah kami buat, baik orang sakit maupun orang yang sudah lanjut usia atau cacat dan lain-lain sebagainya. Tuhan berkati, terutama bagi mereka yang sakit sementara di rumah-rumah sakit. Tuhan, Engkau sebagai dokter yang baik, tabib yang benar, yang dapat menyembuhkan orang sakit. Bapak, tunjukkan kuasa-Mu bagi mereka yang sakit ini. Dengan jamahan tangan kasih Tuhan, angkat semua beban penderitaan daripada mereka. Angkat sakit-sakit yang ada dalam tubuh mereka Tuhan Allah. Supaya mereka mengalami sukacita dan damai sejahtera lewat kesembuhan ilahi yang Tuhan berikan bagi mereka. Lewat makanan, minuman dan obat-obatan yang dipakai demi dan untuk kesembuhan mereka. Para medis kami serahkan merekanya kepada Tuhan Allah. Supaya mereka juga bisa melayani pasien-pasien yang kami doakan ini. Baik yang ada di Maluku, baik yang ada di luar Maluku, yang ada di Ambon. Tuhan juga memberkati mereka sebagai pasien-pasien yang sakit. Tapi kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka dalam kesembuhan ilahi-Mu. Kami berdoa bagi Gereja Protestan Maluku, sinode klasis bahkan sampai kepada jemaat-jemaat. Dalam kesiapan-kesiapan kami untuk ada dalam sidang-sidang jemaat dan juga sidang klasis, Tuhan memberkati kesiapan-kesiapan kami ini Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah dari pusat sampai daerah, kota maupun provinsi sampai kepada lurah dan juga RT RW. Tuhan memberkati semua supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami baik di gereja maupun di pemerintah, dapat mewujudkan kehidupan yang baik di tengah-tengah masyarakat maupun bergereja ini Tuhan Allah. Bapa, datang dan berkati kami semua dengan firman yang sudah kami dengar ini. Firman ini akan membentuk kami sebagai jati diri orang Kristen yang selalu memberitakan Kristus yang tersalib. Bukan lewat bibir mulut kami, tetapi lewat kata dan perbuatan kami juga. Untuk kami memperkenalkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Seperti Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus adalah sebagai gembala agung, gembala yang baik, sebagai domba yang agung, domba yang baik, untuk memberikan nyawanya untuk mengganti kami sebagai manusia berdosa. Ajar kami untuk setia melakukan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah hidup yang kami jalani ini Tuhan Allah. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus penyelamat kehidupan kami, mari berkati kami memasuki usbu yang baru, karena usbu yang baru menanti kami dengan berbagai lika-liku hidup.
Tuntun dan sertai kami Tuhan, karena kebaktian ini akan segera usai dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, baik jalan kaki maupun berkendaraan. Pertimbangkan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing dengan damai dan sukacita. Dan Tuhan berkarya bersama dengan Angkatan Muda Cabang Ebenezer dalam Konfercap ke-9. Ini doa dan syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami. Lalu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat kini dan selamanya. Kebaktian selesai, selamat pagi menjelang siang, shalom. Bapak Ibu diminta tahan seketika untuk kita ada dalam kegiatan acara seremonial Konfercap.
Kami sekali lagi meminta kesediaan Bapak Ibu Jemaat bersama dengan para peserta Konfercap untuk tinggal sebentar dan kita akan ada dalam acara seremonial konferensi cabang ke-9 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Kota Ambon cabang Ebenezer Minggu 22 Januari 2023. Yang terhormat pengurus Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Kota Ambon, Bu Niko Timisela, selaku Ketua Bidang 1, yang kami hormati, Pimpinan Harian Majelis Jemaat GPM Ebenezer, yang kami hormati, Pengurus Cabang Ebenezer, Pengurus dan Anggota Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku di 13 ranting secabang Ebenezer, para pembina fungsional dan struktural bersama dengan para senior Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dan warga jemaat yang berbahagia. Izinkanlah kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. In Memoriam. Menyanyikan lagu wajib Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Thank
Pembacaan Mukadimah. Anggaran Dasar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Mukadimah. Kami, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, selaku bagian integral dari Gereja Protestan Maluku, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat sesuai dengan kesaksian firman Allah di dalam Alkitab. Berdasarkan kasih-Nya yang agung itu, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku berusaha membimbing anggota-anggotanya di dalam wilayah Gereja Protestan Maluku kepada tanggung jawabnya sebagai anggota tubuh Kristus untuk turut aktif melayani gereja, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berasaskan Pancasila dalam tugas selaku Rasul, Imam, dan Nabi oleh ketaatan mutlak ke gereja dan dunia sampai Ia datang kembali. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita ikuti bersama pidato Ketua Cabang Ebenezer. Bu Ruli, disilahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, selamat pagi, Shalom. Izinkan saya menyapa yang terhormat Ketua Bidang 1 Pengurus AMGPM Daerah Kota Ambon, Bu Niko Timisela. Yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer, Pendeta G.Y.A. Koritelu. Yang kami hormati para pembina fungsional struktural yang berkenan hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu Penatua Diaken, para pelayan khusus di jemaat ini, para pendeta emeritus, para mantan-mantan ketua dan sekretaris cabang yang berkenan hadir, senior, Bapak Ibu warga jemaat, serta yang beta kasih dan beta banggakan, rekan-rekan peserta konferensi cabang 9 yang berbahagia. Pertama-tama izinkan beta mengajak kita sekalian untuk sejenak menundukkan kepala, menaikkan puji dan syukur kehadirat Kristus Yesus, Kepala Gereja dan Kepala MGPM. Sebab atas rahmat dan karunia-Nya kita diperkenankan ada sampai dengan saat ini. Bahkan terkhusus bagi kita orang-orang muda di jemaat di cabang ini, kita diperkenankan untuk melaksanakan momentum strategis tertinggi di tingkat cabang, yaitu konferensi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pelaksanaan konferensi cabang tidak terlepas dari amanat konstitusi organisasi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga MGPM, yang pada tugasnya ialah mengevaluasi, menyampaikan dan mengevaluasi seluruh proses pelayanan, program, kegiatan, serta APB 1 tahun berjalan, bahkan periodisasi secara kolektif 3 tahun pelayanan. Kemudian yang kedua, kita menetapkan program dan kebijakan strategis bahkan APB tahun berikutnya. Serta yang paling penting dan strategis juga ialah kita memilih ketua dan sekretaris cabang, bahkan mengisi komposisi kepengurusan untuk memenuhi amanat pelayanan selama 3 tahun berjalan. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang berbahagia, pelaksanaan konferensi ini tidak terlepas dari tema besar kita, Gereja Protestan Maluku, beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Dan subtema Gereja Protestan Maluku, mohon izin Bapak Ibu, memperkuat gereja dan pembangunan demokrasi serta hidup bersama yang berkelanjutan di tengah perubahan zaman. Tema dan subtema ini menjadi gambaran, menjadi arah dan strategi pelayanan AMGPM
untuk tetap bersinergi dengan gereja dalam menjawab tuntutan dan perkembangan pelayanan di tingkat cabang dan jemaat ini. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang berbahagia, tentu kami menyadari bahwa selama pelaksanaan seluruh tugas dan tanggung jawab selama kurun waktu 3 tahun, kami belum memberikan yang terbaik bagi jemaat dan cabang ini. Banyak hal yang kami lakukan belum berkenan di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahkan terkhusus menunjang tugas-tugas pelayanan bagi para perangkat pelayan di jemaat ini. Izinkan saya atas nama pribadi dan lembaga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian, atas ketidaknyamanan, bahkan kami alpa dan lalai dalam melaksanakan tanggung jawab itu. Sekali lagi izinkan saya menyampaikan permohonan maaf. Dan oleh karena itu, untuk semua yang telah dilakukan, tak lupa juga izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua kita yang telah bersama-sama menopang tugas pelayanan berjemaat ber-AMGPM selama kurun waktu 3 tahun. Ucapan terima kasih kami yang pertama kepada pengurus AMGPM daerah Kota Ambon yang selama ini telah bersama-sama dengan kami menopang tugas pelayanan. Begitu juga pimpinan harian majelis jemaat dan seluruh perangkat pelayan, Bapak Ibu Penatua Diaken, Bapak Ibu pembina, fungsional, struktural, para senior, teman-teman pemuda di 13 ranting, bahkan Bapak Ibu warga jemaat dari sektor 1 sampai sektor 13 yang telah membantu dan menopang tugas pelayanan selama kami ada dan mengabdi sebagai pengurus periode 2019-2022. Kami tidak mampu memberikan atau membalas apa yang telah Bapak Ibu berikan bagi kami. Tetapi doa kami, semoga Tuhan Sang Kepala AMGPM, Kepala Gereja, memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam tugas dan tanggung jawab pribadi, keluarga, rumah tangga. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan atas nama Ketua Cabang, saya mengundang dengan hormat Bung Ketua Bidang 1, Pengurus AMGPM Daerah Kota Ambon, Bu Niko Timisela, untuk memberikan amanat sekaligus membuka dengan resmi konferensi cabang 9 AMGPM cabang Ebenezer. Begitu juga kami mengundang dengan hormat Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer, Pak Pendeta Otis Koritelu, yang pada waktunya menyampaikan sambutan bagi kami. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebih mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Hadirin yang berbahagia, kita ikuti bersama amanat pengurus daerah sekaligus membuka konferensi cabang ke-9 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, daerah Kota Ambon, cabang Ebenezer. Bu Niko, disilakan. Selamat pagi jemaat, shalom. Pertama-tama kami mau menyampaikan permohonan maaf dari usi ketua daerah karena yang bersangkutan tidak bisa hadir, karena pada saat ini sementara berlangsung juga di jemaat-jemaat 6 konferensi cabang dan salah satunya di sini. Kemudian ada juga proses pelantikan pengurus baru. Jadi Usikeda memintakan kita untuk menyampaikan permohonan maafnya. Nantinya pada saatnya Usikeda akan hadir juga bersama-sama dengan kita di saat ini. Saya akan membacakan sambutan ketua daerah pada konferensi cabang ke-9 cabang Ebenezer. Yang terhormat Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer, Pak Pendeta Gottlieb Koritelu, beserta seluruh perangkat pelayan. Yang kami hormati Bapak Pendeta William Kaya yang telah memimpin atau membawakan kita di dalam kebaktian Minggu pagi ini. Yang kami hormati
para pembina dan senior AMGPM cabang Ebenezer. Yang kami hormati teman-teman pengurus cabang Ebenezer. Yang kami hormati pengurus ranting secabang Ebenezer. Yang kami hormati dan kami kasihi peserta Konvercap ke-9 AMGPM daerah Kota Ambon cabang Ebenezer dan undangan lain serta hadirin yang berbahagia. Dalam suasana perayaan Minggu Advent, dalam suasana Minggu keempat di bulan Januari ini, saya mengajak kita semua untuk tetap bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam seluruh pelayanan AMGPM daerah Kota Ambon cabang Ebenezer yang hari ini memasuki momentum Konvercap ke-9. Oleh sebab itu, sebagai pengurus AMGPM daerah Kota Ambon, saya mengingatkan semua kader di cabang Ebenezer, mari kita memahami Konvercap yang dilakukan hari ini memiliki posisi yang strategis. Dalam rangka itulah, maka kita mengemban amanat dan misi organisasi serta mengimplementasikan dalam persidangan yang akan berlangsung hari ini. Konvercap ini bukan sebagai sebuah lembaga legislatif, akan tetapi lebih daripada itu, sebagai sebuah lembaga yang memiliki kesadaran bersama bahwa Konvercap memiliki akta iman secara bersama-sama mempertanggungjawabkan seluruh kerja kita yang dilakukan memilih pemimpin di tahun ke depan. Jika Konvercap ini dimaknai sebagai sebuah tindakan iman, maka sesungguhnya tindakan-tindakan itu harus kita pertanggungjawabkan dan aktakan dalam seluruh pelayanan berangkatan muda. Oleh karena itu, sebagai pengurus AMGPM daerah Kota Ambon, kami berharap bagi teman-teman di cabang Ebenezer, jadikanlah Konvercap ini sebagai tempat untuk mengevaluasi secara kritis, secara objektif seluruh gerak pelayanan dan pengembalaan organisasi yang sudah dilakukan di cabang ini dengan santun. Bapak, Ibu, rekan-rekan pemuda yang kami hormati, dalam momen Konvercap ini kita akan memilih ketua dan sekretaris cabang yang baru dan kemudian akan dilengkapi dengan pengurus-pengurus bidang dan bendahara. Karena itu, pilihlah pemimpin yang takut Tuhan, yang mencintai Gereja Protestan Maluku, khususnya AMGPM, memiliki loyalitas kepada AMGPM, khususnya cabang ini, tidak ditunggangi oleh kepentingan siapapun dan pihak manapun, memiliki visi yang besar terhadap pengembangan angkatan muda, khususnya di cabang Ebenezer, sehingga seluruh kerja kepengurusan yang baru akan berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan yang mengutus untuk menggarami dan menerangi. Bapak, Ibu, rekan-rekan pemuda yang saya kasihi, dalam situasi yang semakin sulit, walaupun pandemi COVID-19 telah dilonggarkan dalam beberapa aktivitas, dan karena itu kami berharap di Konvercap ini
kita bisa mengangkat program-program prioritas dan strategis yang tentunya disesuaikan dengan garis-garis besar pokok program. Keterlibatan teman-teman dalam kebaktian cabang dan ranting, dalam pendidikan kader, pemberdayaan ekonomi, entrepreneurship, kewirausahaan, masalah-masalah sosial, masalah-masalah lingkungan, itu juga harus menjadi perhatian kita secara bersama agar dapat menetapkan program-program yang benar untuk menjawab kebutuhan orang muda di cabang ini. Selain itu, sebagai anak kandung Gereja Protestan Maluku, Angkatan Muda bertanggung jawab terhadap pembinaan dan membangun persekutuan secara terpadu, maka fungsi koordinasi dengan pengurus cabang, pengurus ranting, serta perangkat pelayan di jemaat harus dilakukan dengan baik. Mari kita memposisikan Angkatan Muda sebagai sebuah organisasi modern yang dimulai dari bagaimana kita memadukan sistem atau AMGPM harus dapat memberikan kontribusi positif di gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer beserta seluruh perangkat pelayan karena sudah mendampingi Angkatan Muda ini selama 3 tahun. Yang kedua, pembina dan senior secabang Ebenezer. Bung dan Usi sebagai mantan Ketua Cabang dan Sekretaris Cabang beserta teman-teman pengurus cabang periode 2019-2022 untuk pelayanan selama 3 tahun ini. Pengurus ranting dan anggota secabang Ebenezer, semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberkati kita di dalam konferensi cabang ini. Selamat berkonferensi, selamat bersidang. Bersidanglah sebagai orang-orang muda yang takut akan Tuhan dan yang takut akan Bang yang kita cintai saat ini. Kamu adalah garam dan terang dunia. Akhirnya, atas nama pengurus Angkatan Muda Daerah Kota Ambon, dengan resmi saya membuka konferensi cabang Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Kota Ambon cabang Ebenezer ke-9 pada Minggu 22 Januari 2023 dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di bawah tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan menolong dan memberkati kita. Salam. Hadirin yang berbahagia, kita ikuti bersama sambutan Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer kepada Bapak Pendeta Otis Koritelo, disilahkan. Bapak dan Ibu semua, selamat siang, salam. Terima kasih karena Opanus masih ada, Bapak ya, Panyong, Bapak D, Bapak Co, Bapak Enteng, yang sebagian besar yang lain.
Oma, Sapulete, Bapak Nus. Terima kasih masih sebagai senior, sebagai orang tua menjadi bagian dari angkatan muda. Beta sapa dengan hormat pengurus daerah, pengurus cabang. Beta sapa juga dengan hormat, tapi dengan sukacita para senior yang pernah jadi pemimpin, yang pernah pimpin di cabang Ebenezer, di ranting-ranting. Beta sapa dengan hormat Bapak Ibu yang masih tetap menjadi peduli dengan angkatan muda. Terima kasih karena kita masih bersedia untuk sama-sama ada di kesempatan ini, dan sebagai pimpinan jemaat mewakili seluruh perangkat pelayanan lebih khusus majelis jemaat, dengan sukacita sekali kita sambut pelaksanaan dan penyelenggaraan konferensi ini. Beta ingat-ingat ini tahun kali yang ketiga ada dengan angkatan muda di konferensi. Satu kali dengan Bung Okto, sebetulnya 2 kali, tapi saya hitung 3 tahun. 2 kali dengan Bung Ruli. Dan dinamika berangkatan muda itu dalam pengalaman 9 tahun, karena 3 tahun dalam periodisasi itu dinamikanya kalau beta bilang dia biasa-biasa sah. Mau bilang dia naik, seng, mau bilang dia turun juga, seng, biasa sah. Biasa bukan berarti memang seng ada. Biasa bukan berarti karena memang dia gimana ya, tapi biasa itu karena memang mungkin cara pandang, biasa mungkin juga karena aktivitas, biasa juga mungkin karena relasi-relasi, biasa juga karena mungkin kebersamaan itu menjadi sesuatu yang memang ketong jalani saja. Sebagai pengurus ketong punya kewajiban di waktu-waktu tertentu ketong dengan majelis jemaat. Sebagai majelis jemaat dalam pendampingan di ranting-ranting ya ketong bikin karena memang ketong ada di dalam secara tidak langsung. Jadi dinamikanya Forbeta dalam gerakan 3 periodisasi ini biasa sah. Ini sebetulnya Forbeta mewakili majelis jemaat menjadi tantangan tersendiri untuk memasuki periodisasi baru. Apalagi konferensi ini seperti dibilang menjadi momentum yang penting untuk melihat gerak ke depan dari angkatan muda. Pekerjaan pertama sekali yang akan dilakukan dalam gerak pelayanan 3 tahun ke depan diawali tahun ini ialah ketong mesti memperkuat gereja. Memperkuat gereja bukan dalam pengertiannya kelembagaannya saja. Memperkuat gereja bukan dalam pengertian pengorganisasian saja. Memperkuat gereja bukan dalam kaitan dengan kapasitas-kapasitas dalam kedudukan, dalam posisi di kepengurusan saja. Tapi memperkuat gereja itu berkaitan dengan seluruh kapasitas kita untuk menjaga dinamika bergereja, menjaga dinamika berorganisasi. Dan dalam peran-peran kalau pemberitaan tadi lebih menekankan pada peran kesaksian kita, peran pelayanan kita dalam kehidupan bergereja. Orang memandang kesaksian itu dalam kurun-kurun dalam wilayah-wilayah dalam kapasitas tertentu dan itu kelemahan. Melayani dengan sikap yang bersedia untuk terbuka itu membuka ruang untuk ketong tidak melihat struktur, ketong tidak melihat jabatan, ketong tidak melihat kapasitas ketong pada diri ketong sendiri, pada kepentingan ketong sendiri. Tapi ketong melihat dalam kepentingan bersama.
Gereja membutuhkan orang-orang seperti itu. Gereja membutuhkan generasi seperti itu. Gereja membutuhkan pelayanan seperti itu. Memperkuat gereja bukan dalam pengertian bahwa karena GPM lah utama dan segala sesuatunya. Apa artinya GPM sebagai lembaga tanpa kontribusi baik dari orang-orang yang ada di gereja? Gereja secara lembaga ada, dia yang akan pergi mana-mana. Tapi dia tidak akan berarti kalau orang-orang yang ada termasuk angkatan muda yang memberikan peran-peran yang baik. Yang memberikan peran-peran positif. 3 tahun terakhir ini saja untuk buka-buka acara. Yang memberikan peran bagaimana, mungkin ini juga jadi perhatian dari para senior. Sehingga memilih kepengurusan ke depan itu kepengurusan yang bisa untuk merangkul semua terutama angkatan muda. Ini untuk yang 2 tahun terakhir. Ini untuk 2 tahun terakhir Bapak Ibu sengaja. 2 tahun terakhir.
untuk lihat akang. Beta bersyukur karena periodisasi baru ini masuk di masa yang betul-betul strategis, kondisi yang betul-betul strategis. Katong bergumul dengan tema yang betul-betul strategis. Untuk tunjukkan identitas sebagai gereja, untuk tunjukkan identitas dalam hidup bersama dengan bangsa, dan menyatakan diri bahwa ketong yang akan beda dari orang, ketong yang akan terpisah, ketong yang akan bisa bikin apa-apa tanpa orang tua dan saudara-saudara yang lain di jemaat, di gereja. Entah nanti kalau di jemaat untuk tingkat ranting dan cabang, terdaerah untuk tingkat klasis, dan terus naik sampai ke pengurus besar untuk tingkat Gereja Protestan Maluku secara keseluruhan. Dan beta kira itu ketompung realita yang mesti menjadi dorongan for ketong untuk melihat yang strategis tadi. Dibilang oleh ketua di pengurus daerah, melihat yang strategis untuk 3 tahun ke depan. Menetapkan, memilih dan menetapkan mereka-mereka yang memberi diri dan berkenan menyerahkan diri untuk Tuhan mau pakai. Ya, beta ulang, memberi diri untuk Tuhan mau pakai. Bukan memberi diri untuk angkatan muda mau pakai, tapi beri diri untuk Tuhan mau pakai, supaya menjadi bagian dari pergumulan dan kerja pelayanan angkatan muda, menjadi bagian dan pelayanan dari kerja gereja, karena memberi diri untuk Tuhan pakai melalui angkatan muda Gereja Protestan Maluku di cabang Ebenezer. Mari jadi orang-orang yang perihanya di tingkat cabang, di ranting-ranting. Sudah tidak ada kader. Yang ada kadera-kadera saja. Sudah tidak ada kader-kader yang ketong harapkan. Habis. Masa-masa Bapak Co, Bapak Enteng, Bapak Buce. Setelah itu turun ke bawah sekarang Bung Ruli. Bung Ruli hampir-hampir tidak siapkan kader. Itu tantangan bagi gereja. Beta berani bilang, karena beta besok 10 tahun, jadi seng kurang, beta bilang seng salah. Nah, itu tantangan untuk angkatan muda, pengurus yang baru ini. Mari lihat angkatan muda ini, lihat gereja ini sebagai penugasan dari Tuhan. Lihat jabatan sebagai pengurus cabang sebagai pengutusan Tuhan. Untuk apa? Memberitakan Injil bagi orang lain dengan cara membantu dong untuk dong dikaderkan. Menjadi orang-orang yang jadi harapan for gereja, jadi harapan for angkatan muda, jadi harapan for keluarga. Tuhan memberkati, selamat berkonferensi, dan semoga yang terbaik yang Tuhan berkenan, bukan yang ketong berkenan. Shalom. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikianlah acara seremonial konferensi cabang ke-9 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Kota Ambon cabang Ebenezer. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada
pengurus daerah yang sudah boleh hadir bersama dengan pimpinan harian Majelis Jemaat dan semua undangan yang boleh bersama-sama mengikuti acara seremonial ini, juga warga jemaat yang sudah boleh tahan dan mengikuti acara seremonial ini. Selanjutnya saya kembalikan mic ini kepada pengurus cabang.